75 tahun Indonesia merdeka. Dan kebebasan berpendapat masih menjadi salah satu masalah krusial di negeri ini. Apakah karena tidak diatur dalam konstitusi? Apakah karena masyarakat cenderung pasif dalam mengemukakan pendapatnya? Atau karena suara masyarakat yang dibungkam oleh suatu pihak? Proses berpendapat menjadi bagian penting dari pengamalan Pancasila, khususnya sila keempat. Nah, sebelumnya, apa itu Pancasila? Pancasila itu sebagai dasar dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara itu memiliki arti yang sangat penting bagi negara kita. Hal tersebut merupakan salah satu contoh pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, yang sangat menjunjung tinggi kebebasan warga negara untuk bebas mengemukakan pendapat. Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan, telah dijamin oleh konstitusi. Maka, negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Indonesia telah mengalami beberapa fase kehidupan bernegara. Namun, kemerdekaan dialektika di ruang publik sebagai indikator proses demokrasi masih memiliki ancaman yang nyata. Kampanye perlindungan kebebasan berpendapat dikoar-koarkan, bahkan dituliskan di konstitusi. Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Nyatanya, hari ini pasal itu sering terlihat sumir dalam pengamalan kesehariannya oleh negara. Sejumlah mahasiswa kelelahan dan pingsan. Beberapa di antaranya juga berjatuhan terkena efek gas air mata. Banyak sekali teror dan ancaman terhadap gerakan mahasiswa dalam mengemukakan pendapatnya, baik di ruang publik maupun di mimbar akademik. Padahal seharusnya pemerintah hadir untuk melindungi kebebasan berpendapat. Bukan sebaliknya, pemerintah justru otoriter membungkam suara mahasiswa dan rakyat dalam memperjuangkan keadilan. Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Pendidikan Pancasila perlu diberikan kepada mahasiswa. Lalu, seberapa pentingkah pendidikan Pancasila bagi mahasiswa di perguruan tinggi? Kalau menurutku, di beberapa fakultas sendiri memang sangat perlu pendidikan Pancasila, apalagi di fakultas-fakultas sosial humaniora seperti hukum atau fisipol sangat penting. Dan untuk secara general, untuk pelajar, untuk mahasiswa sendiri, menurutku semenjak mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia, kita harus mengerti falsafah dan hikmah-hikmah dari Pancasila itu sendiri. Pancasila merupakan proses pembentukan karakter bagi mahasiswa. Pembentukan karakter ini tidak berhenti saat di bangku SMA saja. Jadi pembentukan karakter yang baik akan berlangsung hingga kita udah nggak ada di bumi ini. Jadi setiap manusia dalam berperilaku dalam kehidupan masyarakat ada pedomannya kalau kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena saya mahasiswa politik, jadinya saya mungkin akan lebih cenderung ke pembahasan politiknya. Kenapa kita sebagai mungkin mahasiswa yang belajar di bangku politik ini, kenapa butuh Pancasila? Jelas karena Pancasila ini selain sebuah ideologi, Pancasila kan ini mengandung mengandung batasan-batasan yang harus dilakukan ketika kita berpolitik. Misal kayak kita mau berpolitik itu harus sesuai norma-norma yang ada di Pancasila supaya politik ini kayak mungkin bisa dikatakan kayak menjadi stabil gitulah. Dari sekian pendapat teman-teman yang sangat beragam, bahwasannya pendidikan Pancasila itu perlu diajarkan kepada mahasiswa yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membangun karakter para mahasiswanya. Tidak hanya mengeluarkan keadilan dari ruang akademik maupun jalanan, tapi saat nanti berada di kursi kepemimpinan.
Berpendapat dapat membuka pikiran kita terhadap perspektif orang lain. Pendapat yang tepat memiliki pondasi dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan yang hanya omong tanpa landasan.